بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan bahas kitab Umdatul Ahkam dan kita sampai di hadis yang ke-91 dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an. Hadis ini membicarakan temanya tentang hukum hamlis sabi wa wad'ihi fi shalah. Ini hukum menggendong bayi atau menggendong anak kecil, ya, dan meletakkannya, yakni menggendong dan mendudukannya di dalam salat. Berkata al-muallif rahimahullah taala, an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah. Abu Qatadah ini nama aslinya Al-Haris bin Rib'i, ya. Al-Haris bin Rib'i. Cuman dikenal dengan kunyahnya itu Abu Qatadah Al-Ansari, yakni sahabat Ansar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, adalah beliau pernah salat, ya, wa huwa hamilun, sementara beliau menggendong atau memangku atau membawa, jadi membawa, mengangkat maksudnya, menggendong Umamah bint Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak yang namanya Umamah. Umamah ini putrinya Zainab, dan Zainab putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, kenapa Umamah ini tidak dinasabkan kepada bapaknya saja? Ya, Umamah binti, ya, bapaknya, yaitu bapaknya yang bernama dia Abul As, ya. Ini dalam rangka untuk menasabkan kepada yang mulia, yaitu putri Rasulullah SAW Zainab. Maka dinasabkanlah Umamah putri Zainab, yang Zainab putri Rasulullah SAW. Oleh karena itu disebutkan di sini bapaknya juga Wali Abil As, ya. Dan Umamah ini juga anak, maksudnya dari Abul As. Namun disebutkan ibunya dulu karena untuk memuliakan, karena dia putri Rasul, seorang yang mulia nasabnya. Lalu Wali Abil As ibni Rabi'ah bin Abdi Syams itu Abul As yang namanya Abul As bin Rabi'ah bin Abdus Syams. Nah, faida sajada, yaitu Rasulullah apabila sujud, wada'aha, beliau meletakkannya atau mendudukannya. Wa idza qama hamalaha, lalu ketika beliau berdiri Rasulullah, maka beliau pun kembali memangku atau menggendong Umamah. Dan Umamah berarti cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maudhu hadis ini, tema hadis ini adalah bayan hukmi hamlis sabi. Penjelasan tentang hukum membawa anak, menggendong anak, wad'ihi, dan mendudukannya fi sholati, di dalam salat, ya. Jadi ini khususnya bagi ibu-ibu, nanti akan kita bahas ini ketika anak kecil misalnya dibawa, silakan dibawa, digendong, apalagi ketika anak mungkin nangis, ya. Namun caranya ketika ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, ya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendongnya. Ketika Nabi mau sujud, Nabi menundukkannya. Demikian. Tapi ada beberapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis yang mulia ini, ya. Yang pertama adalah jawaz, bolehnya menggendong bayi, ya, di dalam salat. Dan perhatikan, baik salat wajib ataupun salat sunnah, tidak dibedakan. Wala yadurru kaunun najasah, dan tidak memudaratkan adanya najis, ya, fil jawf, yang ada di dalam di dalam perut, atau misalnya di dalam badan bayi tersebut, ya.
karena tidak keluar. Tapi kalau keluar misalnya bayi itu ada pampers ya keluar dari tubuhnya ya, maka itu termasuk ada najis sehingga kita harus menghindari. Jadi selama bayi itu tidak kencing, bayi itu tidak ada najis, itu tidak masalah. Taib, kenapa dibahas di sholat wajib atau di sholat sunnah? Karena ada di antara sebagian ulama, yaitu kaum atau di antara madhab Maliki. Di mana dalam madhab Maliki, hukum menggendong bayi dalam sholat ini, ya, beliau merinci, mereka merinci. Artinya tidak secara mutlak boleh, ya, tapi merinci. Di antara rinciannya para jamaah sekalian, yang pertama, inna hada fin nafli dunal fard. Jadi bolehnya menggendong bayi kata madhab Maliki itu hanya di dalam sholat nafilah saja, bukan sholat fardu. Ya. Namun ini pendapat yang lemah. Maka kita katakan yang benar menurut jumhur boleh mutlak, baik sholat wajib, baik sholat sunnah. Ya, dan ini umum baik Rasul ataupun kita boleh. Dan bukan kekhususan Rasulullah SAW saja. Ya. Sebagaimana kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, hadis tadi beliau mengomentari. Dalilun li sihhati salatif man hamala adamiyan. Hadis tadi, hadis Abu Qatadah tadi di mana Nabi menggendong Umamah ya, binti Zainab, itu menunjukkan sahnya salat bagi orang yang menggendong, perhatikan, adamiyan au hayawanan. Menggendong manusia ataupun hewan bahkan. Salat bawa kucing, ya. Tapi salat gendong anjing. Oh, naudzubillah min dzalik. Ya, salat bawa kucing. Kata Imam Nawawi, adamiyan au hayawanan. Baik adami ataupun hewan. Ya. Namun syaratnya apa? Tahiran. Tahiran. Suci. Yani baik adami ataupun hewan juga suci harus, ini syarat. Ya. Apa contohnya? Seperti burung, min tairin, wasyatin, wa ghairihima, kucing. Ya, syah yani kambing. Mungkin anak kambing dipegang, enggak masalah. Ya. Taib. Wa anna siyab as-sibyan, kata Imam Nawawi, perhatikan. Dan bahwasanya siab, ya, pakaian atau bajunya sibyan anak kecil tersebut, ya, wa ajsadahum, dan jasadnya tahirah, suci, ya, sehingga yakin betul ada najis, baru itu tidak boleh. Ya, kelihatan misalnya anaknya keluar kotoran ada di pemper ngumpul, ya itu berarti kita sholat bawa kotoran, nggak boleh. Ya, taib. Wa annal fi'lal, terus wa annal fi'lal qalil. Nah, ini nanti akan kita kaji lebih dalam insyaallah. Ya, ini gerak ya dalam salat, yang gerak itu sedikit, la yubtilus salat, tidak membatalkan salat. Kan yang namanya gendong anak diturunkan, digendong lagi, diturunkan, digendong lagi, ini kan gerak. Nah, gerak-gerak seperti itu la tubtilus salat, tidak membatalkan salat. Nah, wa annal af'ala idza ta'addadat, perhatikan kata Imam Nawawi. Dan gerakan-gerakan walaupun banyak, ya, walam tatawala bal tatafarraqat la tubtilus shalah, ya, yang tidak berturut-turut, gerak banyak tapi tidak berturut-turut, itu tidak membatalkan salat walaupun banyak. Yang bisa membatalkan itu berturut-turut, ikhwan. Dari awal misalnya terus gerak ini, gerak situ, kayak muter sini, kepala ke sini, gerak kaki ke atas, ini ke bawah, di congkelnya, jam diputer jamnya, ya itu kayak orang joget, bukan sholat lagi. Ya, jadi walaupun banyak gitu, tapi tidak berturut-turut, maka itu tidak membatalkan. Nanti akan kita rinci insyaallah. Dan juga banyak faedah ya, kata Imam Nawawi, dalam hadis itu pun menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah bersama anak kecil. Ya, taib. Jadi kasih sayang Rasul SAW kepada anak kecil. Nah, taib. Dan kita ambil beberapa faedah insyaallah. Yang kedua sekarang, kata madhab Maliki, ya, kita masih bicara madhab Maliki ini. Kata madhab Maliki, hadis itu khusus untuk Rasul saja. Nah ini.
Jadi bolehnya menggendong anak itu bukan untuk kita, tapi khusus itu untuk Rasul saja katanya, khususnya Nabi. Dan ini kalam mardud. Ini tertolak karena perhatikan, mengatakan ini khususiyah Nabi itu yahtaju ila dalil. Ya. Mengatakan ini khususiyah Nabi ini butuh kepada dalil, sementara dalilnya yang mengatakan ini khusus Nabi enggak ada. Maka kembali kepada kaidah asal bahwasanya semua perbuatan Nabi adalah merupakan qudwah bagi umatnya. Mana dasarnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Adapun kalau ada dalil khusus memang wajib kita untuk mengkhususkan, seperti nikah lebih dari 4 itu khusus. Seperti Nabi haram makan zakat itu khusus. Ya. Kalau kita nggak boleh mengharamkan makan zakat, bagi kita halal. Karena itu khususnya Nabi. Nah, terus yang ketiga kata mereka, hadis tadi dibawa kepada pemahaman ini sudah dimansukh. Ya. Mansukh. Jadi bolehnya gendong anak itu sudah dihapus katanya hukumnya. Jadi sekarang nggak boleh lagi. Dihapus dengan diperintahnya kita untuk khusyuk dalam sholat, nggak boleh gerak. Ini keliru karena yang tegas mansukh itu tidak ada. Ya. Sebagaimana kata Imam Nawawi, wa qulu hadhihi da'awi, semua klaim tadi yang 3 ya, apa tadi yang pertama? Ini khusus sholat sunnah, bolehnya gendong anak itu khusus sholat sunnah. Yang kedua apa tadi? Ini khususan Nabi katanya yang gendong anak itu. Yang ketiga, gendong anak boleh itu sudah dihapus. Ini semua kata Imam Nawawi batilatun mardudatun. Klaim ini semuanya batil, tertolak. Kenapa? Fa innahu la dalila 'alaiha. Karena enggak ada dalilnya. Yang menyatakan ini khusus salat sunat tidak ada. Yang mengkhususkan untuk Nabi juga enggak ada dalil. Apalagi yang menghapus ini, tidak sembarangan main hapus-hapus hukum. Ya. Wala darurata ilaiha balil hadisu sahih sarih, bahkan justru hadis yang sahih lagi sarih fi jawazi dzalik, membolehkan. Nah, faedah yang ketiga, sebagaimana tadi kata Imam Nawawi, annal fi'lal qalil la yubtilu shalah. Bahwasanya yang namanya gerakan-gerakan aktivitas ketika salat ya, yang dimaksud ini di luar salat itu sedikit, maka tidak membatalkan salat. Ya kan dianggap sedikit kalau hanya sekedar gendong ya anak, kemudian mendudukannya lagi. Nah, oleh karena itu nanti kita akan rinci. Ya. Annal afal idza ta'addadat wa lam tatawwal bal tafarraqat la tubtilu as-shalah. Karena amalan atau gerakan yang banyak di dalam salat selama tidak berturut-turut ya, maka tidak membatalkan. Baik, maka hukum ya macam-macam gerakan atau hukum gerakan dalam salat ada beberapa macam hukum. Nah, judulnya macam-macam gerakan di dalam salat serta hukumnya. Ya itu kan antum mesti judul gitu. Macam-macam gerakan di dalam salat, yang dimaksud gerakan ini gerakan di luar salat ya. Dan hukumnya. Yang pertama, harakatun wajibatun. Gerak yang hukumnya itu wajib. Ya, gerak yang hukumnya wajib. Nah, wahia allati tatawaqaf 'alaiha sihhatus shalah. Yang mana gerak yang wajib ini adalah sebuah gerakan yang kalau kita diam tidak gerak, salat kita tidak sah. Nah, ini gerak yang wajib. yakni gerak yang itu menyebabkan tidak sah salat jika kita tidak gerak. Berarti gerak apa hukumnya? Wajib. Contohnya apa, kawan? Apa contohnya? Hah? La. Ini gerak di luar salat, ikhwan. Paham enggak ini gerak? Gerak apa yang maksud? Di luar salat. Ya. Gerak di luar salat, badan kita gerak, entah itu bergeser ke kanan, ke kiri, maju mundur, terus tangan kita gerak ngambil sesuatu, itu namanya gerakan-gerakan yang kita bahas ini sekarang di luar salat. Yani di luar amaliyah salat. Nah, apa contohnya? Gerak itu wajib, kalau tidak
salat kita menjadi tidak sah, harus gerak. Ayo boleh. Contoh menghindari bahaya. Ya. Cuman yang kita bahas ini salat menjadi tidak sah. Kalau itu jelas ya, bahaya juga boleh, termasuk gerak yang wajib. Tapi ini contoh dulu. Sekarang yang kita bahas pertama ini gerak yang kalau tidak gerak salat tidak sah. Apa contohnya? Ketika orang salat menghadap kiblatnya salah. Lalu ada orang yang memberitahukan, "Pak, kiblatnya keliru." Tapi oh iya sih aku tak muter aja no, tapi langsung saja kita gerak. Nah, gerak ini apa hukumnya? Wajib. Jadi muter kita ke arah kiblat yang benar. Jelas ya? Ya, jadi kalau apa? Antum itu contoh ini penting contohnya. Jadi apa? Contoh ketika orang salat salah kiblat, ya. Lalu ada yang memberitahukan kiblatnya salah. Karena awalnya itu dia nggak tahu, mungkin dikira-kira saja. Kan banyak yang gitu, apalagi antum masuk masjid kotak. Nggak jelas nih kiblatnya mana. Maka mihrab itu kadang perlu cuma. Mihrab itu walaupun sebagian mengatakan bid'ah ya, tapi di zaman sekarang ini perlu. Karena bingung, ini masjid kiblatnya mana, bingung, apalagi nggak ada sajadahnya. Bingung, ini salah arah, akhirnya ada yang memberitahukan dan kita boleh memberitahukan. Nah, yang diberitahukan tidak boleh menjawab tentunya. Cuma dia harus putar. Taib. Jadi putar ke kanan atau ke kiri atau gerak. Nah. Atau ada yang memberitahukan apa, ikhwan? Di bajunya ada najisnya misalnya. Atau di pecinya ada najis. Maka gerak saat itu menjadi wajib untuk membuang peci misalnya. Jelas ya? Atau melepas yang bisa dilepas. Nah. Itu yang pertama. Atau tadi gerak karena ada bahaya misalnya. Terus yang kedua, harakatun mustahabbah. Gerak yang hukumnya apa? Sunnah. Seperti apa? Nah, bagi yang mengatakan sutrah apa? Karena ada khilaf ulama tentang sutrah, ya ikhwan. Nah, kita harus lapang dada di sini ya. Sebagian ulama mengatakan wajib sutra itu. Jadi berdosa orang kalau sholat tidak pakai sutra. Dan maksud sutra ini bagi siapa? Dua. Imam dan munfarid. Adapun bagi makmum tidak perlu bersutra, kecuali kalau makmum itu sudah selesai imam dan dia masbuk. Maka ketika bangkit dia posisi menjadi munfarid, maka mencari sutra. Nah, bagi yang mengatakan sutra wajib, maka gerak itu apa hukumnya? Gerak mencari sutra wajib. Namun bagi yang mengatakan sunnah, maka gerak mencari sutra hukumnya sunnah. Nah, apalagi contoh yang sunnah, ikhwan. Ketika salat berjamaah misalnya. Terus antum ruku, pas ruku baru tahu ternyata shaf antum tidak lurus, terlalu maju, maka antum gerak. Apa hukum geraknya itu? Sunnah. Ya. Banyak contoh-contoh yang lain. Nah, yang ke berapa? Yang ketiga, al-harakah al-mubahah. Gerak yang dimaksud dalam salat gerakan yang mubah. Yani al-harakah al-yasirah lil hajah. Gerak yang ringan saja untuk apa? Untuk ada hajat. Atau gerak yang banyak lid darurah. Atau gerak yang banyak karena darurat. Nah, ini gerak-gerak seperti ini mubah hukumnya. Ya. Misalnya orang sedang sholat, ya, di tempat yang dia tidak nyadar, ternyata AC terlalu kenceng misalnya. Kenceng AC dan dia nggak tahan. Boleh tidak gerak? Gerak saja, jauhi AC atau mundur. Karena dengan itu tidak khusyuk, kita terganggu dengan AC justru. Ya. Maka itu gerak yang apa hukumnya? Gerak yang mubah saja bagi dia. Nah, atau sebaliknya, dia malah kepanasan. Ya, cari yang mendekat ke AC misalnya. Atau panas maksudnya panasnya memang dia nggak tahan ya kawan. Bukan berarti panas sedikit gerak karena boleh gerakan dalam salat kan. Terlalu bebas bergambang-gambang ya tidak boleh gitu loh. Baik, jelas ya? Atau mungkin membenarkan jamnya yang kurang lurus, tidak masalah, gerak-gerak yang mubah. Maka gerak yang mubah ini kaidahnya atau dobitnya adalah
Al-harakah al-yasirah lil hajah, ini kaidahnya, gerak yang mubah ini. Al-harakah al-yasirah lil hajah wa al-kasirah lid darurah. Gerak yang ringan ketika ada hajat atau memang geraknya itu banyak namun karena darurat seperti tadi. Ya. Gerak yang mubah ketika bayi ya butuh digendong, butuh didudukan, tidak masalah. Yang keempat terakhir ini namanya al-harakah al-muharramah. Gerakan yang haram. Perhatikan gerakan yang haram. Yaitu al-harakah al-kasirah. Gerakan yang banyak. Li ghairi darurah, tanpa adanya keperluan. Lalu mutawaliyah. Mutawaliyah, apa mutawaliyah? Terus berturut-turut. Banyak gerak, enggak ada keperluan. Ya jelas seperti apa orang sore ini? Orang kayak joget dalam sholat berarti. Terus gerak, enggak diam. Terus enggak ada keperluan, ya. Nah, ini gerak yang membatal, yang haram, yaitu apa? Dobitnya apa? Al-harakah al-katsirah li ghairi darurah wa mutawaliyah. Nah, apabila terkumpul tiga ini, ya, maka geraknya haram dan salatnya batal. Salatnya batal. Apa tiganya tadi, kawan? Geraknya banyak, terus tanpa ada hajat kebutuhan, terus menerus. Nah, kalau terkumpul tiga-tiganya ini, maka sara salatuhu muharraman wa salatuhu batilan. Salat geraknya haram dan salatnya batal. Terus saya kira cukup insyaallah. Faedah yang kelima keenam berkaitan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yusru syariati al-islamiyah wa samahatuha. Ya, kemudahan syariat Islam dan toleransinya ajaran Islam. Nah, taib al-hadis ar-rabi' asyar, hadis yang ke-14 ya dari hadis berkaitan tentang salat. Hadis yang ke-92. Kalau secara penomoran dari kitab dari awal, hadis 92. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fi sujudi wa la yabsutu ahadukum dira'aihi in bisatal qalbi. I'tadilu berlaku luruslah, makna lurus di sini ini seimbang di dalam sujud. Karena bagaimana sujud bisa lurus gitu kan? Maka makna i'tadilu di sini yang dimaksud ai kunu fihi 'alal 'adl. Ya, wal istiqamah, yakni seimbanglah kalian di dalam sujud, wala yabsut, dan jangan kalian yamuddu halal ard, yakni menghamparkan ya salah seorang kalian diraihi lengannya, ini lengan ya, lengannya in bisatul qalbi, seperti anjing menghamparkan kakinya. Karena anjing kan enggak punya lengan, maksud lengan ya kakinya itu. Baik. Mawdu' hadzal hadis bayan al-masyru' fi hayatis sujud. Pada pembahasan yang lalu sudah kita bahas ya tentang tata cara sujud. Nah, di sini ada tambahan pembahasan yaitu apa yang disyariatkan ya di dalam sujud. Baik. Kita ambil faedah yang pertama. Yukrah lil musalli, makruh bagi orang salat. Makruh ya jemaah ya, tidak sampai yakni haram apalagi batal, enggak. Makruh, dibenci, jelek sekali. Ya, orang yang salat menghamparkan lengannya, menempelkannya ke mana ini? Ke tanah atau ke tempat sujud kita. Makanya Nabi mengatakan idza sajadta farfa' mirfaqai. Ya, apabila engkau sujud maka angkatlah apa? Dua sikut. Nah, idza sajadta, apabila engkau sujud kata Nabi farfa' mirfaqai, angkat dua sikutmu. Ini menunjukkan tidak boleh untuk menghamparkan. Karena ini juga pada pembahasan yang lalu seolah-olah menunjukkan sifat malas. Ya. Tapi kalau diangkat menunjukkan sifat kesemangatan dalam ibadah, itu terpuji. Ini sudah pada pembahasan yang lalu. Yang kedua,
anna hadzal amal makruh. Amalan ini makruh, yakni menempelkan lengan ke lantai atau ke bumi ketika sujud. Ini adalah makruh menurut madhab jamaahiril ulama. Menurut madhab mayoritas. Yaitu Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Syafi'iyah. Ya. Makruh menurut 3 madhab. Hambali, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Ya. Dan juga termasuk Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini jamaahir ulama. Ada di antara ulama memang yang apa artinya, yang mengharamkan. Seperti Imam madhab atau madhab Dohiri. Kalau Imam Dohiri itu selalu pada dohir-dohirnya nas, sehingga dihukumi setiap larangan haram pokoknya. Itu. Padahal dilihat sebenarnya nanti konteksnya, bisa jadi asalnya larangan yang konsekuensi haram, namun bisa jadi berubah dari haram menjadi hanya makruh saja. Taib. Faedah dari hadis yang keempat adalah al-hikmah minan nahi an hadhihi surah. Hikmah larangan dari bentuk sujud seperti ini, yaitu menghamparkan lengan ke lantai sampai menyentuh. Kata Imam Nawawi, wa raf'ul mirfaqaini 'anil janbaini wa raf'il batni 'anil fakhdain fi sujud. Kata beliau, mengangkat dua sikut ya dari badan kita dan mengangkat perut kita dari paha, jadi menjauhkan ini dalam sujud. Wa maqsudu ahadits al-bab, maksud dari hadis ini apa? Yang bagi lisajid an yada' kaffaihi 'alal ard. Jadi tujuannya agar yang sujud itu meletakkan telapak tangannya wa 'alal ard wa yarfa mirfaqaihi 'anil ard, dan mengangkat sikut dari tanah atau dari lantai, dari bumi, ya. Raf'an balighan, perhatikan, mengangkat yang berlebihan, ya, itu sunnahnya seperti itu. Bihais yadhar batinu ibtai, kemarin sudah kita bahas, agar ketiak itu nampak, gitu ya. Itu nampak. Ini hada adabun muttafaqun ala istihbabihi. Ini adalah adab dalam salat yang sepakat hukumnya mustahab. Ya. Jadi tidak wajib itu jemaah. Jadi orang kalau sujudnya begitu pun ya sah. Namun meninggalkan pahala yang besar. Kalau yang namanya ini disebut istihbab atau mustahab atau sunnah, ini maksudnya dia berpahala. Maka kata beliau, falau tarakahu, ya, kana musian murtakiban. Kalau meninggalkannya maka dia jelek, perbuatan buruk, namun salatnya tetap sah. Ya, wa an-nahyu litanzih wa salatu sahihah. Dan larangan ini hanya untuk menunjukkan larangan makruh saja, dan salatnya tetap sah. Wallahu a'lam. Kata Imam Nawawi, wallahu a'lam. Nah, lalu kata Imam Nawawi, wal hikmahnya apa? Annahu ashbah bit tawadu. Perhatikan yang pertama. Hikmahnya, dia lebih menunjukkan kepada sifat rendah hati. Kalau sujudnya begini. Beda dengan sujud seperti ini. Kayak orang apa ya, malas-malasan dan menunjukkan sifat melawan. Tapi begini dia tunduk di hadapan Allah, ya, diangkat ketiaknya. Beda dengan gini, kayak orang yang malas-malas. Lihat orang-orang yang nampak sombong angkuh, lihat, ya, makannya gini, makannya. Tapi lihat orang yang tawadu makan biasa, pegang dia. Dikit-dikit terus pegang ini. Kalau ngasih uang, Pak berapa Pak? 10.000. Ini Pak uangnya Pak. Jijinya. Tidak boleh gitu kan? Dalam sholat juga sama. Ya, jadi itu hikmah yang pertama. Apa yang kata Imam Nawawi? Ashbah bit tawadu. Nah, yang kedua, ablag fit tamkinil jabhah. Supaya jidat atau dahi ini lebih nancap. Jadi lebih mantap gitu. Wal anf, demikian pula hidung. Coba antum kalau sujudnya ini diangkat sikut, ya, dijauhkan perut dari paha ini. Makanya rata-rata orang yang sudah paham sunnah itu jidatnya mesti apa? Udah ngaji 6 bulan misalnya, tiba-tiba jidatnya langsung hitam. Itu karena dia langsung mempraktekkan sujud kayak gini. Coba lihat, dulu dia sujudnya begini. Pas sudah ngaji, lihat kawan-kawannya, kok ngono sujudnya ya? Wis melo-melo wis pokoknya. Dia belum baca kitab sifat salat Nabi belum, tapi ngikut kawan-kawannya. Ternyata langsung pengaruh jidatnya. Lihat ikhwan yang sudah ngaji. Jadi itu bukan digosong-gosongin pakai
apa namanya pakai wajan gitu, bukan. Itu memang kalau sujud diangkat begini, ikhwan, diangkat, kata Imam Nawawi apa? Dia ablag fit tamkinil jabhah. Dia akan lebih nancap, lebih mantap dalam meletakkan dahi wal anf dan juga hidung. Cuman hidungnya apa, setiap yang sudah ngaji begini hidungnya jadi pesek gitu karena tertekan? Tidak. Ya hanya jidatnya atau dahinya yang dia hitam. Nah, taib. Lalu yang ketiga hikmahnya wa ab'ad min hayatil kusala. Ya. Dan menjauhkan dari sifat malas, ya, atau bentuk orang pemalas. Nah, fa inna al-mutabassit, ya, terus yang ke berapa? Yang keempat, ya. Hikmahnya apa yang pertama, ya, kawan? Lebih menunjukkan tawadu, lebih menancapkan dahi ke bumi, lebih jauh dari sifat malas. Yang keempat, menjauhkan kasyabil kalb, menjauhkan dari sifat yakni anjing. Nah, lalu wal ikbali ala Allah. Ya, maksudnya an-nasyat, menambah semangat dan menambah lebih khusyuan dia kepada Allah. Coba antum praktekkan sujud dengan yang malas-malasan, dengan yang sujud mengangkat, ini lebih beda serasa khusyuknya dia dalam salat. Ya. Kita praktekkan, belajar. Ketika memahami hadis seperti ini, kita praktekkan. Dia akan lebih apa? Akan lebih terasa kekhusyuan dia di dalam salat. Nah, faedah yang ketiga, Irfan. Faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini, al-qiyas ala mas'alati tashabbuh ar-rijali bin nisa wal aqs. Ya. Dalam hadis ini adalah dikiaskan juga terhadap masalah laki-laki yang menyerupai wanita, demikian pula sebaliknya. Karena dalam hadis ini dilarang bertasyabuh dengan apa? Dengan anjing, binatang secara umum. Jadi tasyabuh itu kita dilarang, satu, tasyabuh bil kuffar, ya. Yang kedua, tasyabuh bi ahlil fusaq. Tasyabuh dengan orang-orang fasik walaupun orang Islam. Walaupun orang Islam, tapi dikenal itu adalah perbuatan khas orang-orang fasik, orang Islam jangan mengikuti orang Islam tersebut. Itu tasyabuh bi ahlil fusaq. Makanya kalau misalnya para artis itu kan, ya, secara umum gaya dan yang semisal itu nggak boleh ditiru oleh orang-orang Islam sendiri walaupun artis itu orang Islam. Misalnya artis apa? Pakai anting sebelah. Muslim dia. Meniru, kenapa pakai anting sebelah? Ya karena artis pakai anting sebelah. Berarti pakai anting sebelah itu hukumnya tasyabuh dengan orang-orang fasik yang haram. Ya. Kan sekarang banyak pakai baju ditirunya baju artis. Pakai apa? Pokoknya lihat artis, rambutnya. Artis itu ahli fasik secara umum. Yang ketiga, tasyabuh itu bil arabi. Ya, tasyabuh dengan Arab gunung itu dilarang. Hukum asalnya nggak boleh. Ya. Arab gunung yang tabiatnya kasar, wataknya, jadi ya boleh. Yang berikut dengan syaitan, tasyabuh bis syaitan. Kebiasaan contohnya misalnya syaitan makan tangan kiri, tidak boleh. Syaitan suka duduk di tempat antara teduh dan panas, contoh. Syaitan suka pakai sendal sebelah, itu tasyabuh bis syaitan. Yang berikut tasyabuh bi al haywanat. Tasyabuh dengan hewan-hewan, ya, apalagi yang berkarakter jelek, seperti dikenal seperti anjing dan semisal. Salat seperti burung matuk makanan gitu kan, tasyabuh dengan hewan. Terus yang berikut tasyabuh dengan taib. Demikianlah macam-macam tasyabuh. Ya. Kafir, ahlul fusaq, syaitan, al-haywanat, Arab gunung, taib. Adapun tasyabuh dengan adat kebiasaan, ya kawan, para ulama merinci. Kalau adat kebiasaan itu memang orang kafir, ya tentu terlarang. Tapi kalau adat kebiasaan itu orang Islam, yang dia tidak bertentangan, maka tidak masalah. Ya. Seperti pakai belangkon. Boleh tidak pakai bangklon? Enggak disebut tasyabuh.
yang terlarang karena belangkon adalah adat orang mana? Orang Jawa, adat dan orang Jawanya orang Islam dan tidak bertentangan. Enggak haram pakai belangkon. Ya. Mungkin tasyabuh pakai belangkon, tasyabuh dengan dukun. Kita katakan enggak. Sekarang dukun pakai peci putih. Ayo, enggak ada dukun pakai belangkon. Jadi boleh orang Islam pakai belangkon. Nah, benar bangklon atau belangkon? Belangkon. Nah. Terus, yang ketiga, ba'dul umur allati manhi an fi'liha li'annahu tashabbuh bil haywan. Di antara beberapa perkara yang lain ya, yang kalau dilakukan itu dilarang karena tashabbuh dengan hewan. Nah, ini. Yang pertama, hadis ini. Ya, tidak boleh meniru seperti anjing menghamparkan apa? Lengannya. Yang kedua contohnya salat yang terlalu cepat yang diibaratkan seperti ayam yang matok apa makanan. Ya. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Amarani Rasulullah SAW bisalathin." Rasul merintahkan kita 3 hal. Ya. Wa nahani an salathin, dan Rasul melarang kita 3 hal pula. Amarani bi raq'ati duha. Nabi memerintahkan 2 rakaat salat duha kulla yaumin. Tiap hari. 1. Yang kedua yang diperintahkan wal witri qabla naum. Witir sebelum tidur kata Rasulullah. Taib wasiyami salasati ayyamin min kulli syahr, dan puasa 3 hari setiap bulannya. Itu yang diperintahkan. Lalu apa yang dilarang? Kata Abu Hurairah wa nahani an, lalu Nabi melarang kita dari 1 nakrah kanaqratid dik. Dalam salat dilarang matuk seperti matuknya ayam. Maksudnya terlalu cepat, ikhwan. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi kayak matuk ayam begini. Cuk, matuk. Harusnya berhenti dulu. Rabbik firli, warhamni, wajburni, wahdini, warzuqni. Baru Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. 3 kali dibaca gitu. Jangan itu salat tidak sah. Nanti bab setelah ini insyaallah. Tidak sah orang yang salat seperti itu, tidak tumanina. Lalu wa iqa'in ka iqa'il qalbi, dan duduk mencacakkan kaki seperti mencacakkan kakinya anjing. Lalu waltifat, dan dalam salat menoleh kaltifatis sa'lab, seperti menolehnya sa'lab. Ya. Apa yang suka toleh cari mangsa? Ya, sa'lab. Seperti serigala dan yang semisal. Itu dilarang. Contoh yang lain. Yang dilarang dari amalan adalah seperti Nabi mengibaratkan dengan binatang seperti orang yang memberi pemberian lalu apa lagi, Ikhwan? Diminta lagi. Ya subhanallah ya. Kata Nabi SAW, jangan kalian yakni mengambil pemberian. Fa innal a'id fi haibatihi kal kalb ya'udu fi qai'ih. Karena yang meminta kembali pemberian, hibah itu pemberian, kal kalb seperti anjing yang ya'udu fi qai'ihi atau fi qai'ihi, seperti anjing yang menarik lagi air ludahnya. Diibaratkan anjing lagi yang ditelan kembali itu apa? Air ludah lagi. Sudah jelek ke anjing pula, ke hewan pula gitu. Ini yang tapi boleh kalau orang tua memberi kepada anaknya misalnya mobil atau kendaraan atau apa saja. Lalu murmur, "Nak,
Aku bapak mikir butuh wis tak jaluk mana yo. Itu ndak apa-apa nih anak, aneh orang tua kepada anak. Ya. Tapi kepada orang enggak boleh. Baik. Maka kata Nabi dalam hadis al-a'id fi haibatihi kal kalbi ya'udu fi qaihi laysa lana mithlu su. Nah, intinya tidak diperbolehkan. Baik, yang keempat. Seperti apa contohnya? Nabi melarang dalam sholat berjamaah di masjid yang tempatnya itu selalu di tempat itu saja. Nah, Nabi larang itu seperti onta. Ketika onta menderum, onta itu kalau sudah itu tempatnya dan itu jadi kandangnya onta, ya itu di situ terus dia. Maka Nabi mengatakan tentang orang yang yuwatin ar-rajul, Nabi melarang orang untuk menempatkan al-makan tempat fil masjid di masjid, ya, kama yuwattinul ba'ir, seperti unta menempatkan tempat. Nah, jadi tidak boleh begitu. Jadi harus, bahkan sebaiknya seorang muslim di masjid itu berpindah-pindah, ikhwan, karena akan jadi saksi kelak di hari kiamat. Jangan dari dulu di pojok ini saja. Sampai-sampai orang itu tidak berani. Ketika ada orang yang menempati tempat ini sampai jangan, ini tempatnya Pak Haji Zakaria. Engkau marah-marah dia. Enggak berani orang. Kadang biarkan kosong. Ya. Lebih buruk lagi kalau ada orang ke masjid nempatin memboking tempat pakai sajadah. Dia pulang ke rumah, orang tidak bisa duduk. Tiba-tiba dia datang paling akhir langsung duduk di depan. Ini tidak boleh. Ya. Nah, jadi itu contohnya seperti unta. Lalu terakhir contoh seperti apa? Nabi mengibaratkan keledai. Kepada siapa? Orang yang bercakap-cakap atau ngobrol di hari Jumat pada saat imam sedang berkhutbah, pada saat khatib sedang berkhutbah. Ya. Kata Nabi SAW, man takalam yaumal Jumat, siapa yang ngobrol hari Jumat, maksudnya imam ketika sedang berkhutbah, wal imam yakhtub, fahuwa kamasalil himar yahmilu asfara, diibaratkan seperti keledai yang memanggul, memikul kitab-kitab. Ya, waladhi yaqulu lahu ansit, dan orang yang mengatakan kepada temannya tadi diamlah, laisa lahu jum'ah, maka dia tidak mendapatkan pahala salat Jumat. Maka yang ngobrol itu biarkan saja. Dan boleh kalau khatib, ya, boleh kalau khatib yang yang menasehatinya, yang menegurnya, dibolehkan kalau bagi khatib. Ya. Tapi bagi sama jamaah biarkan. Nah, dan orang yang ngobrol tadi diibaratkan keledai, dia memikul kitab. Ya, dia dengar khutbah namun enggak bermanfaat. Nah, taib, ya demikian diantara dua hadis, dan kita baru nanti masuk ke bab tentang tumakninah di dalam sholat. Ini di bab yang penting, ya. Tumakninah adalah rukun diantara rukun sholat. Taib. Mungkin saya kira cukup ya sampai ini, nanti tumakninah kita lanjut aja. Jadi bab yang baru nanti antum kasih judul bab tentang tumakninah di dalam sholat. Kalau ada soal jawab, monggo. Ada yang masuk? Sementara kalau misalnya kita main sama anak-anak kita, kadang itu kita main kuda-kuda. Apakah itu tidak tasyabuh menyerupai kepada binatang? Taib. Ada pertanyaan, ketika kita dilarang tasyabuh dengan binatang, jadi dengan hal-hal yang buruk ya dari binatang, apakah ketika kita main kuda-kudaan dengan anak-anak ya dengan keluarga, apakah juga itu dilarang? Maka jawabannya, kalau untuk hal permainan seperti itu dalam rangka untuk menghibur anak-anak kita, justru juga Rasul juga seperti itu, ya, meniru-nirukan binatang, misalnya dengan Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah bermain-main dengan kuda, yang kuda ada sayapnya, maka di situ tasabuh dengan binatang, maka itu tidak dipermasalahkan ketika kita bermain atau kita ya naik di kita memposisikan mungkin sebagai kuda, ya anak kita naik di atas, itu tidak menyerupai. Yang dimaksud adalah menyerupai perilaku dalam perbuatan kita, ya, seperti binatang. Contohnya seperti tadi, ya, menyuruh dalam sholat yang harusnya tumakninah malah cepat-cepat seperti ayam makan makanan. Dalam sujud ya seperti pemalas, dan juga itu seperti anjing misalnya. Itu yang dimaksudkan. Adapun kita berjalan ya naik kuda-kudaan, maka
itu tidak masalah karena para sahabat juga demikian kalau mereka bermain-main dengan keluarganya. Nah, demikian. Ada? Ya. Apabila tadi mengenai salah kiblat, kalau tahunya setelah sholatnya diulang atau Taib, ya bagus ya pertanyaannya. Ketika kita tidak tahu arah kiblat, maka seharusnya seorang muslim mencari tahu dulu. Pasti ada orang bertanya. Cuman mungkin orang tidak ada, alat-alat kompas juga nggak ada, maka sholatlah sesuai dengan dugaannya. Sholatlah itu boleh. Sholatlah sesuai dengan dugaannya. Ketika di tengah-tengah sholat ada yang memberitahukan, maka tadi kaidahnya ya. Namun ketika selesai sholat, baru tahu setelah ada orang memberitahu, ternyata tadi kiblatnya salah, atau kita baru sadar dengan lihat matahari, maka kalau kasusnya seperti itu tidak perlu mengulang sholatnya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau sudah selesai. Dan dasarnya adalah ketika Nabi dan para sahabat pernah sholat sholat malam pada saat itu gelap gulita, jadi Rasul sholat isya ya di tengah perjalanannya dengan para sahabat dan gelap gulita, nggak lihat mana arah kiblat. Sholatlah Rasulullah SAW. Ternyata pagi hari baru tahu kalau sholat semalam itu adalah salah kiblatnya. Namun Rasulullah dan para sahabat tidak mengulang sholat yang malam salah kiblat tersebut. Nah ini menunjukkan kalau sudah terjadi berarti gugur, ya. Kalau sudah terjadi. Tapi kalau di tengah-tengah ada yang memberitahukan maka harus dirobah. Ya, tidak harus diulang, tapi harus dirobah. Nah, ahlan Ustaz, fadhal. Ayakumullah. Baik, barakallah. Sudah? Enggak ada lagi? Kita tutup. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pertemuan berikut bab wujubit tuma'ninati fi shalah. Bab wajibnya tuma'ninah di dalam salat. Insyaallah taala kita lanjutkan. Demikian yang bisa disampaikan dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.